Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syarofina dengan NIM 210611100022 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Sudi Pratikno. Sebelum membahas fungsi dan tujuan pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha mendewasakan dan memandirikan manusia melalui suatu kegiatan yang terencana dan disadari serta diimplementasikan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan antara siswa dan guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi pendidikan yang terdapat pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari kajian antropologi dan sosiologi ada 3 fungsi pendidikan. Yang pertama, mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca, akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya, baik secara individual maupun sosial, lebih bermakna. Yang ketiga, membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia, yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum disebut juga tujuan sempurna, tujuan akhir, atau tujuan bulat. Tujuan umum merupakan tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap instansi pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini merupakan kualifikasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka dapat menyelesaikan pendidikan di suatu lembaga pendidikan tertentu. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan institusional sendiri. Selain itu, tujuan institusional ini lebih konkret jika dibandingkan dengan tujuan nasional. Tujuan institusional ini dapat dilihat dari dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. 3. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler ini merupakan penjabaran dari tujuan institusional sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga akan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Contohnya, matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Tujuan ini dapat dilihat dari garis-garis besar program pembelajaran. Yang keempat, tujuan instruktusional atau tujuan pembelajaran. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan instruktusional ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, tujuan instruktusional umum, yang merupakan tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang spesifik. Contohnya, seperti setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami perkalian dengan benar. Kata kerja memahami
merupakan kata kerja yang bersifat umum karena pemahaman perkalian dapat ditafsirkan berbeda. Yang kedua, tujuan instruktusional khusus, yang merupakan penjabaran dari tujuan instruktusional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru yang dimaksud agar tujuan instruktusional umum tersebut dapat lebih dispesifikkan. Contohnya, seperti siswa akan membuktikan dengan mendapatkan nilai ujian sempurna pada materi perkalian.